Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Di selamat pagi hari ini, di hari Selasa 24 Februari 2026 bersama saya, Yelin Selviani, akan menemani Anda di program Mutiara Pagi. Tentunya seperti saya informasikan tadi, hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen, dan tentunya hari ini dengan tema pentingnya doa, dan juga pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung nanti di acara Mutiara Pagi, tentunya kami persilakan Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080, baik melalui SMS dan juga WhatsApp dan line telepon di kesempatan hari ini. Dan tentunya acara Mutiara Pagi juga Anda bisa saksikan live langsung dari YouTube kami di RRI Manado, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami, dan tentunya Anda bisa juga nanti bertanya terkait tema hari ini, pentingnya doa, tentunya nanti bersama dengan Bapak Pendeta Alves Daleno. Dan baik, kita akan coba menghubungi Pak Pendeta di kesempatan hari ini melalui Zoom ya, dengan Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin. Ya, apa kabarnya di kesempatan hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat. Dahsyat, luar biasa. Hari ini memang terlihat ini Pak Pendeta sudah siap nih ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang pasti hari ini luar biasa, temanya pentingnya doa ya Pendeta ya. Iya, betul. Oke, baik, silakan Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang ingin disampaikan di kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yelin, Tuhan berkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Mulia dan agunglah namamu kekal selamanya. Sebab sesungguhnya Engkaulah sumber kehidupan kami, dan tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup, dan karena itu Roh Kudus Tuhan ambil alih kami, supaya kami dapat memberitakan, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani yang mengendalikannya diberkati Tuhan, bahkan semua pendengar dimanapun berada, termasuk mereka menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-41 dan 42. Saya bacakan bagi kita. Kisah 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, pentingnya doa. Bolehkah saya bertanya bagi kita yang menyaksikan lewat kanal YouTube ataupun yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini? Mungkin kita harus jawab dengan jujur, berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Atau kita berdoa hanya di waktu-waktu tertentu? Atau kita berdoa di setiap waktu dan lain sebagainya? Kenapa saya bertanya demikian? Karena doa itu sangat penting. Kenapa doa sangat penting? Karena doa dikatakan sebagai napas hidup orang percaya. Kalau dikatakan sebagai napas hidup orang percaya, berarti kalau kita tidak berdoa sama seperti kita tidak bernafas. Kalau kita tidak bernafas berarti kita mati. Artinya di dalam setiap doa yang kita sampaikan, hubungan kita dengan Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Orang yang selalu mengutamakan doa, dia akan selalu mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Bukan berarti hubungan dengan sesama tidak penting.
Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pun akan menyadari betapa pentingnya kita juga punya hubungan yang baik dengan sesama. Sama seperti latar belakang yang atau background saya di belakang adalah salib. Salib menandakan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Kalau kita dengan Tuhan baik, berarti kita juga harus membangun hubungan dengan sesama yang baik. Atau jangan kita putar, kita mengatakan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan sesama, tapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus kedua-duanya, hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama. Kita akan melihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus justru memakai para rasul, termasuk di dalamnya adalah Petrus. Waktu dia berkhotbah, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Ini tanda tentang kekuasaan Tuhan. Kenapa? Betapa pentingnya kebenaran Allah. Dan setelah mereka menerima Kristus, mereka hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mereka tidak melupakan, tidak hanya berkumpul, memecahkan roti, tapi terutama mereka berdoa. Karena mereka mengalami kasih karunia Tuhan dan doa itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya dalam kehidupan ini diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa punya komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan, lakukan itu. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Karena dalam doa kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana di dalam doa itu kita menghadirkan kekuatan baru daripada Tuhan untuk mampu melewati setiap perjalanan kehidupan ini, termasuk tantangan dalam hidup. Hanya orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka dia akan selalu punya hati yang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Artinya apa? Kalau kita dalam menjalani kehidupan kita dan selalu kita mengutamakan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita tidak akan pernah terputus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya katakan kenapa doa itu sangat penting. Karena doalah yang akan membuat kita kuat saat kita lemah. Doalah yang akan menenangkan kita saat pergumulan begitu hebat. Bayangkan kalau kita ada di antara para penumpang ketika pesawat tiba-tiba turbulens. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kenapa? Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena waktu kita berdoa, kita memasrahkan kehidupan kita pada Tuhan. Kenapa waktu kita ada di atas kapal dan tiba-tiba gelombang begitu besar, kita mulai menundukkan kepala, menutup mata dan kita berdoa. Atau saat kita membuka mata dan melihat alam sekitar laut yang begitu bergelora, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Pada waktu persoalan begitu kompleks, ya, persoalan keluarga, anak-anak, orang tua, suami ataupun istri, usaha kita yang begitu kita cintai dan kasihi, ya, tetapi harus mengalami apa yang disebut dengan turunnya kualitas dari usaha. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Dan kita mengasihi Tuhan. Dan selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Menaruh keyakinan pada Tuhan adalah mempersilahkan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Saya mau katakan kata kunci hari ini buat kita. Berdoa bukan memaksa Tuhan supaya kita bisa mengatur Tuhan. Tetapi berdoa adalah kita mempersilahkan Tuhan yang mengatur sesuai dengan rencananya. Jadi ingat, kalau kita berdoa kita tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tapi berdoa adalah mempersilahkan Tuhan bertindak dengan caranya. Sebab cara Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Tetaplah berdoa dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Wah, yang pasti
Ya, yang pasti ini memang firman Tuhan yang luar biasa gitu ya. Tema kita pentingnya berdoa gitu ya Pak Pendeta. Seperti Pak Pendeta Amin. katakan tadi, doa itu nafas orang percaya juga gitu ya. Kalau tidak Betul. berdoa, tidak ber pada intinya tidak Tidak bernafas bernafas. gitu ya. Betul. Yang pasti ini terkadang inilah susahnya Pak Pendeta. Kadang kita karena kesibukan atau bagaimana, kadang-kadang jadwal doanya juga bolong-bolong gitu ya. Tapi tapi ini juga sangat menarik gitu ya untuk kita semua renungkan gitu ya. Ternyata betapa pentingnya doa itu gitu ya kalau kita lakukan setiap hari gitu ya Pak Pendeta ya. Dan kita Betul. juga undang di Spontan hari ini untuk pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita pentingnya doa. Tentunya Anda bisa bertanya melalui line telepon, di SMS juga WhatsApp kami di 0821 9583 5080 ataupun juga melalui kolom komentar RRI Manado gitu ya di Spontan pagi hari ini. Dan yang pastinya Pak Pendeta terkait tema kita hari ini gitu ya. Ini sangat menarik kalau boleh bertanya nih Pak Pendeta, apa sih sebenarnya tujuan utama doa dalam kehidupan orang percaya Pak Pendeta? Dan apakah doa ini lebih untuk mengubah keadaan atau mengubah hati kita? Iya, saya harus jawab Hmm. bahwa pertama, doa harus mengubah hati kita. Ya, sebab kalau doa bisa mengubah hati kita, berarti kita akan mengatakan betapa pentingnya doa dalam hidup kita. Supaya Tuhan mengambil alih hidup kita. Karena kalau hati kita diubahkan, berarti kita menyadari betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Betapa pentingnya doa untuk bisa mengubah cara berpikir kita. Dan yang kedua, di dalam doa kita akan melihat perubahan itu terjadi atas hidup kita. Dan saya mau katakan, doa tidak hanya sekedar kita ucapkan, tapi doa adalah sarana kita berkomunikasi dan mempersilahkan Tuhan bertindak dengan caranya atas setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak memaksa Tuhan, Mbak Yelin. Tetapi ketika kita berdoa, biar Tuhan yang mengontrol, ambil alih kehidupan kita. Bukan kita mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti kehendak kita. Makanya di setiap doa, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang pasti ini sangat luar biasa gitu ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih Pak Pendeta, mengapa ya apa ya Tuhan ingin kita berdoa padahal bisa dikatakan Tuhan itu sudah mengetahui apa yang kita butuhkan gitu ya. Dan mengapa banyak orang juga bersemangat berdoa saat susah-susahnya aja gitu ya, tapi lalai di saat keadaan baik gitu Pak Pendeta. Nah, ini menarik, Mayelin. Ya, Mm-mm. betul. Jadi, waktu kita berdoa, ya Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Tapi kenapa kita harus berdoa? Ya, Alkitab mengatakan begini dalam Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tahu bagaimana seharusnya dia lakukan untuk kita. Yang terpenting adalah dalam setiap doa, kita serius tidak dengan apa yang kita minta. Sama seperti ketika uh, misalnya anak kita, Mbak Yelin, ya, dia meminta sesuatu, ya, dia meminta sesuatu kepada kita dan kalau kita belum berikan, mungkin dia akan minta dengan berbagai cara. Dia akan bujuk kita, kalaupun bisa sampai menangis dan akhirnya kita merasa sayang bahwa anak ini dia meminta sesuatu untuk kita, ya kita harus berikan. Kenapa? Karena anak ini merasa betapa pentingnya hal yang dia minta. Torang kadang manusia begitu, Mbak Yalin. Ya, pada waktu torang butuh, ya, torang minta pak Tuhan, ya. Tapi Tuhan kan so tahu ini kita pe kerinduan. Mas cuma satu kali minta, ya. Berikut kita sudah tidak berdoa lagi, ya. Kita akan berpikir dan punya prinsip. Aslikan Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu. Tapi kenapa kita perlu berulang-ulang menyatakan itu? Berarti Tuhan melihat bahwa kita serius dengan apa yang kita minta. Kita ingin supaya Tuhan mengubah hidup kita, tapi kita tidak serius bagaimana cara merubah hidup kita. Nah, jadi waktu kita minta pada Tuhan, kita juga harus mengikutinya dengan tindakan. Jadi saat kita meminta, mari kita juga melakukan supaya Tuhan tahu bahwa kita sungguh-sungguh
dalam meminta. Begitu Mbak Yeli. Oke, jadi seperti umpamanya ora et labora gitu ya Pak Pendeta ya, Betul. berdoa dan bekerja juga Dan gitu betul. ya. Oke, baik. Yang pasti di sore hari ini kami juga ingin apa ya mengundang juga untuk pendengar yang ingin menyampaikan pokok doa ataupun ingin bertanya terkait tema kita di hari ini, pentingnya doa gitu ya. Tentunya Anda bisa sampaikan pokok doa Anda atau pertanyaan Anda di SMS juga WhatsApp kami di 0821 95835080 ataupun juga bisa bertanya melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Dan Pendeta, kalau boleh tahu gitu ya, di sini bagaimana cara kita menjaga konsistensi doa di tengah kesibukan kerja dan keluarga nih Pak Pendeta. Biasanya kadang kesibukan kita kadang-kadang goyah juga gitu ya, sering lupa gitu ya. Ini bagaimana nih Pak Pendeta untuk menjaga konsistensi doa kita di tengah kesibukan-kesibukan kita? Iya, ini menarik Mbak Yelin. Kenapa kita perlu menjaga konsisten kita dalam berdoa? Mungkin orang berpikir begini Mbak Yelin. Kalau berdoa, kita perlu menyiapkan satu ruangan khusus untuk kita bisa berdoa. Atau kita mesti menyiapkan waktu khusus waktu kita berdoa. Tapi sebenarnya berdoa itu bisa di segala tempat dan di segala waktu. Ya, mungkin Mbak Yelin sementara siaran tiba-tiba kita ingat, wah hari ini atau jam ini saya belum berdoa. Mungkin pada waktu kita putar lagu, sementara kita duduk tanpa kita menutup mata, kita meminta Tuhan hadir di hati dan pikiran kita, lantas kita curhat pada Tuhan. Mungkin tanpa berkata-kata, ya, karena Tuhan mengerti setiap hati kita, ya. Jadi ketika kita menjaga konsistensi kita, misalnya Mbak Yelin di atas kendaraan, ya, tiba-tiba Mbak Yelin ingat, wah saya harus berdoa untuk keluarga saya. Tanpa kita menutup mata, kita tiba-tiba langsung berdoa. Karena doa boleh juga Mbak Yelin kita tidak menutup mata. Ya, kita bisa buka mata sambil berdoa. Yang penting adalah waktu kita membuka mata, ya arah berpikir kita dan tujuan kita dalam menyampaikan doa fokus pada Tuhan. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya, ketika kita berdoa bagi mereka yang mungkin kerasukan roh jahat, itu tidak perlu harus menutup mata. Kenapa kita perlu membuka mata? Agar kita bisa melihat gerak-gerik daripada si jahat ketika dia menggunakan tubuh orang itu. Kenapa kita berdoa waktu makan kita perlu menutup mata? Iya, supaya kita lebih fokus, tidak fokus pada makanan, tapi kita fokus pada Tuhan. Kenapa waktu kita di pesawat kita berdoa, mungkin tiba-tiba kita berteriak, Tuhan tolong. Itu kata-kata doa sebenarnya yang menginginkan kita ya untuk suka dan fokus kepada kekuasaan Tuhan. Atau pada waktu kita di tengah jalan tiba-tiba mobil rem mendadak ya, dan kita mengatakan, "Oh Tuhan," ya. Kita sebentar berdoa pada Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata yang muluk-muluk, ya, kata-kata yang indah, kata-kata yang sederhana, praktis. Yang terpenting adalah kita menghormati Tuhan. Karena waktu kita berdoa, berarti kita mempersilahkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Kalau kita yakin bahwa kita sebentar berdoa secara kusuk, yang terutama adalah kita memanggil Dia Bapa yang mengasihi kita, memuliakan namanya, lantas mengakui kesalahan kita dan meminta dan mengakhiri dengan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Itu Mbak Yelin. Oke, baik. Ini sangat menarik gitu ya Pak Pendeta dengan tema kita hari ini pentingnya berdoa. Tapi Ya, terkadang banyak di antara kita sudah menyampaikan ada banyak sekali doa-doanya Pak Pendeta, panjang, lebar, tinggi, pendek gitu ya. Tapi kadang-kadang merasa sudah lelah gitu ya berdoa. Ya sudah lelah ini berdoa, sudah minta-minta soalnya tidak pernah dijawab-jawab. Nah tentunya ini bagaimana nih apa Pendeta? Sebenarnya apa sih penyebab seseorang itu merasa doanya itu kering atau hambar gitu, dan terkadang sudah tidak ada semangat lagi untuk berdoa, Pak Pendeta? iya. Orang yang selalu memikirkan ya terhadap jawaban doanya, dia akan fokus terhadap jawaban doa.
bukan fokus kepada siapa kita berdoa. Ini keliru Mbak Yeli. Itu sama seperti orang mengharapkan berkat, tetapi tidak pernah tertuju kepada sumber berkat. Ya. Kalau kita melihat ada mata keran air Mbak Yeli, ya, kita berharap bahwa dengan membuka keran mata air, kita akan mendapatkan air itu dengan baik. Padahal kita lupa sumber daripada air itu. Mata keran itu adalah alat yang kita bisa buka untuk mengalirkan air. Tapi sumber daripada dari mana air itu berada, kita harus fokus ke situ. Begitu juga dalam doa. Yang terutama adalah kita terarah tertuju kepada pemilik kehidupan. Waktu kita berdoa, kita fokus pada Tuhan. Dan karena itu kenapa ada banyak orang tiba-tiba merasa bahwa Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab? Tuhan, kenapa doa saya tidak dijawab? Saya mau katakan, mari kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Makanya penting membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, Tuhan adalah sahabat yang sejati. Dia akan hadir di setiap waktu dan saat dalam hidup kita. Tergantung kita mengundang dia dalam hati kita lewat Roh Kudus untuk memberikan kita ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan. Jadi di saat kita merasa bahwa kenapa doa kita belum dijawab, kenapa doa saya belum didengar oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mendengar, ya. Tuhan melihat keseriusan kita, kesungguhan kita dalam menyampaikan permohonan. Jangan-jangan kita tidak serius dengan apa yang kita minta. Begitu Mbak Yan. Oke, baik. Pak Pendeta, di kesempatan hari ini ada mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu ya dalam hati dan pemikiran kita gitu ya. Apakah semua doa itu pasti dijawab, Pak Pendeta? Bagaimana kita memahami jawaban ya, tidak, atau mungkin tunggu dulu gitu. Seperti itu Pak Pendeta. Bagaimana nih cara kita memahami ini? Betul. Eh, Setiap jawaban daripada Tuhan atas doa yang kita sampaikan itu berbeda-beda Mbak Yeli. Ya. Orang selalu berpikir begini, waktu saya minta uang pada Tuhan 100.000, kenapa Tuhan tidak jawab? Itu bukan Tuhan tidak jawab. Ya. Tuhan tahu keperluannya. Ya. Dan waktu Anda meminta 100.000, ya, Tuhan mengerti bahwa Anda memerlukan seperti ini. Ya, mungkin ada yang mengatakan begini, tapi kan Tuhan yang tidak kasih kita pedoi. Waktu kita minta, kita tidak dapat jawaban apa-apa. Tapi ingat sesudah itu, mungkin 2-3 hari ke depan, kita menerima berkat bukan hanya 100.000 Mbak Eli. Malahan kita menerima 1 juta. Kenapa waktu kita terima 1 juta, kita bilang begini, puji Tuhan, ini Tuhan sudah jawab kita berdoa. Kenapa? Karena kita terkagum-kagum dengan berkat yang Tuhan lakukan, dengan berkat yang Tuhan beri begitu luar biasa. Dan baru kita sadar nanti, kapan Tuhan kasih lebih, kita cuma minta 100.000 tuh minggu lalu, kapan minggu ini kita dapat 1 juta. Karena minggu lalu Tuhan lihat kita tidak terlalu membutuhkan itu. Itu bukan hal yang terlalu mendesak. Tapi kenapa Tuhan kasih 1 juta? Karena mungkin permintaan kita atau kebutuhan kita banyak di minggu itu. Ya, kita harus bayar ini, bayar itu. Lantas baru kita bilang, kenapa kita udah dapat lebih, Kang? Dan ternyata kote semua pergumulan yang kita alami dan kita rasakan, Tuhan mengerti dan Tuhan jawab. Ya, jadi jawaban daripada Tuhan atas doa kita tidak selamanya yes, Mbak Yelin. Kadang no. Ya, kenapa? Misalnya ketika seorang anak meminta supaya dia dibelikan motor. Ya, dia berdoa pada Tuhan, kasih akang motor ke kita. Kenapa Tuhan yang tidak kasih lewat orang tua? Akhirnya Tuhan kasih petunjuk pada dia, DP teman baik, tiba-tiba mengalami kecelakaan, untung tidak meninggal. Waktu membawa kendaraan atau roda 2. Baru di situ dia sadar, loh motor koteknya terlalu penting. Biar juga kita masih naik-naik, apalagi sekarang so ada bus toh, ya biar kita naik-naik oto daripada kita akhirnya jadi korban. Dan dia akan mengatakan makasih Tuhan, Tuhan jawab kita berdoa. Karena ternyata kalau Tuhan jawab mungkin kita ada salah satu dari rombongan itu dan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan.
Jadi orang kadang nanti sadar ke belakang Mbak Yelin, ya. Waktu orang berdoa orang tidak sadar, ya. Nanti so terjadi baru orang sadar, oh ini Tuhan maksud. Padahal sebenarnya sadar dulu, ya, baru kita berdoa supaya dalam kesadaran waktu kita berdoa kita akan menerima apa yang sebenarnya yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu Mbak Yelin. Oke. Yang pasti kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatunya itu memang rancangan Tuhan itu adalah yang sempurna gitu ya Iya Pak Pendeta betul. ya. Oke, ini menarik juga nih Pak Pendeta. Ini ada juga yang apa ya? Ada kesaksian sedikit juga. Waktu itu masih belum di Manado, masih di Kalimantan waktu itu. Ini saya jadi ingat gitu ya betapa luar biasanya doa itu. Waktu dinas pagi, kenapa hati itu rasanya ayo doa dulu karena kan biasanya kalau pagi-pagi kalau mau beraktivitas apalagi kalau mau sudah jam dinas gitu ya Pak Pendeta sukanya terburu-buru jadi seperti biasa padahal mau cepat-cepat tapi hati doa dulu deng tuh apa pakai minyak urapan gitu pakai itu biasanya yang saya lakukan tapi saya lupa waktu itu tapi ternyata saya mengikuti hati, saya berdoa sejenak, terus saya usapkan kendaraan dan saya sendiri juga saya kasih minyak urapan gitu. Entah saya ikut taat aja gitu Pak Pendeta. Padahal hati itu keburu-buru harus cepet-cepet tiba di kantor gitu. Tapi tetap oh ya udah doa aja sejenak. Nah ternyata pas ketika di pertengahan jalan, ternyata di jalan itu ada minyak yang tercecer di jalan itu Pak Pendeta dan kendaraan saya waktu itu kebetulan saya waktu itu pakai motor saya itu Pak Pendeta saya jatuh dari motor tapi anehnya kalau secara pemikiran kita manusia gitu ya kalau jatuhnya itu mungkin terlentang terpelanting atau bagaimana ini seperti start kita ingin berlari jadi jongkok, tapi dalam posisi start kita ingin berlari. Tapi kita melihat motor kita itu berputar-putar-putar jauh dari kita. Dan di situ kita lihat, wah, aduh, luka saya ini. Kayak di lutut itu perih sekali. Tapi pas saya bangkit, sampai kendaraan di seberang itu sampai berhenti Pak Pendeta bilang mbak nggak apa-apa oh nggak apa-apa wah karena pikiran saya harus cepat-cepat ke kantor kita angkat motor langsung kita gas lagi langsung ke kantor tapi lutut saya itu celananya robek gitu. Saya pikir berdarah. Jadi tapi saya nggak memikirkan itu Pak Pendeta sampai tiba di kantor kita opening kita seperti biasa siaran. Tapi pas lagu kita cek keadaan luar biasa Pak Pendeta. Ternyata cuma celana di lutut saja yang robek tapi tidak luka. Wah ini memang kita menyaksikan sendiri bahwa kalau kita mengikuti hati kalau memang saatnya berdoa Tuhan katakan berdoa lakukan. Begitu Pendeta, ini kesaksian juga, ini pentingnya berdoa gitu. Mungkin Ya. ini kesaksian juga ini Pak Pendeta. Mungkin kalau waktu itu Mbak Yelin cepat-cepat tidak berdoa, mungkin kecelakaan itu tidak hanya seperti yang Mbak Yelin alami ya. Nah itu dia Pak Tapi Pendeta. kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Karena Tuhan mengasihi anaknya. Ya, Amin. mungkin ya orang berpikir begini Mbak Yelin, kalau kita sudah berdoa lantas kita aman-aman saja, betul ya? Iya. Kalau kita berdoa lantas kita tidak bisa menerima pergumulan, betul kan? Gitu. Itu cara kita berpikir secara manusia. Tapi justru kenapa waktu kita berdoa Tuhan meluputkan kita dari maut? Ya, karena Dia tahu Alkitab mengatakan bahwa kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Itu Iya. Mbak Yelin hampir seperti orang berlari begitu ya. Nah iya startnya kayak seperti Iya, seperti berlutut. orang mau star Iya, gitu, iya. berlari ya. Dan Tapi coba motor itu sudah berputar-putar. Nah itu dia Pak Pendeta. Jadi saya diizinkan menyaksikan motor saya itu berputar-putar. Wah luar biasa. Saya pikir wah kalau kita tidak berdoa bisa lebih parah daripada itu lagi Pak Pendeta. Tapi luar biasa ini kesaksian yang saya tiba-tiba ingat di tema kita di hari ini pentingnya doa. Oke. Pak Pendeta Mungkin iya. jadi pelajaran untuk Mbak Yelin ya, Iya sejak benar.
bahwa jangan coba-coba mengabaikan doa gitu ya. Betul sekali Pak Pendeta. Jangan pernah lewatkan yang namanya jam doa, jangan pernah melupakan yang namanya berdoa di saat keadaan apapun begitu. Jadi pembelajaran juga sih sebenarnya. Oke, ini Pak Pendeta ada WhatsApp nih yang sudah masuk ya. Ya, Di 082195835080. Di sini katanya mohon topangan doa untuk Kakak Raka. Mohon topangan doa untuk Kakak Raka yang sedang bekerja jauh dan keluarga. Semoga bisa segera bertemu kembali bersama dengan keluarga. Dari Kristo di Karombasan nih Pak Pendeta. Oke, ini topangan doa gitu ya. Dan ya pasti untuk ada juga pendengar yang ingin bergabung gitu ya, yang ingin bertanya terkait tema kita di sore hari ini, pentingnya doa tentunya bisa bertanya langsung melalui SMS juga WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube kami di RRI Manado di Sonten hari ini gitu ya. Oke, di sini Pak Pendeta ada yang sudah bertanya gitu ya. Pak Pendeta ini dari Lydia. Lydia yang ada di seputaran Pineleng nih Pak Pendeta. Izin bertanya, Shalom. Bagaimana Pak Pendeta kita membedakan antara kehendak Tuhan dan keinginan pribadi kita dalam doa? Terus katanya apa hubungan antara iman dan doa? Oke, baik. Bisa langsung dijawab ini Pak Pendeta, silakan. iya. Bagaimana cara kita membedakan ya eh, Kehendak keinginan Tuhan kita dan ya keinginan dengan kita. kehendak Tuhan gitu. Mm-mm. Baru yang kedua, Dan eh, yang kedua itu apa hubungan antara iman dan doa? hubungan iman Iman dan doa. dan doa. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa saya jawab yang akhir dulu ya. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa kita orang beriman, berarti kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Karena hanya dengan kita berdoa, kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Itu pentingnya iman. Karena kalau kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap sekalipun kita tidak melihat. Itu iman. Artinya pada waktu kita berdoa pada Tuhan, kan kita tidak melihat Tuhan, gitu ya. Dan kita tidak memahami cara Tuhan menjawab. Tapi kita mengimani bahwa waktu kita berdoa dengan sungguh pada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kenapa Tuhan menjawab doa kita? Ya, itu dalam kaitannya yang pertanyaan yang pertama. Ya, apakah ini kehendak Tuhan atau ini atas kemauan kita, kehendak pribadi kita? Kalau kita meminta sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, berarti apa? Itu keinginan daging. Ya, kita butuh misalnya musuh kita harus tiba-tiba mengalami kecelakaan. Tuhan, ini tapi musuh luar biasa. Dia bikin sakit hati pak kita. Kalau boleh cepat ambil pak dia. Jadi Tuhan yang akan jawab ya doa kita karena keinginan kita. Tapi sebenarnya Tuhan memahami bahwa kita sedang marah gitu ya. Bahwa kita tidak ingin berkomunikasi dengan dia. Bahwa kita tidak ingin berjumpa dengan dia. Justru jawaban daripada yang kita minta adalah kehendak Tuhan. Tuhan kasih baku dapa pada orang. Mungkin di acara duka ya. Atau pada waktu kita dalam kesulitan, tiba-tiba di jalan mobil kita lagi mogok, si musuh kita datang menolong. Tiba-tiba, kalau orang pemusuh datang tolong, orang mau marah lepas dia. Ya, mungkin yang harus kita lakukan adalah, aduh Tuhan, kapalnya kok dia tuh tolong pak kita. So Tuhan tahu kita marah sekali pada dia. Itulah cara Tuhan ingin mendamaikan kita supaya atas kehendak kita, Tuhan jawab sesuai kehendak Tuhan. Jadi cara Tuhan memulihkan setiap hidup kita dan perjalanan kehidupan kita itu berbeda. Iya. Jadi kita jangan salah menilai, ya, jangan salah ambil keputusan, selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan orang percaya. Jadi orang harus mampu membedakan mana keinginan kita dan mana kehendak Tuhan. Ya, kalau kita mau bicara soal doa, begitu Mbak Yeli. Oke, memang ini rasa-rasanya memang berat gitu ya Pak Pendeta ya. Terkadang apa yang kita inginkan, yang Tuhan sediakan itu kadang-kadang berbeda dari yang kita Berbeda. mau gitu ya Pak Pendeta ya. Terkadang inilah uniknya Tuhan Yesus gitu ya untuk Betul. membentuk kita. Dan ya pasti Pendeta ini ada lagi pertanyaan dari Nail nih Pak Pendeta yang ada di seputaran Perkamil gitu ya. Noel. Nail, Oh iya. iya.
Disuruh Kamil. Ini mau bertanya nih Pak Pendeta, seberapa penting doa sebelum mengambil keputusan besar, seperti contohnya dalam pekerjaan dan pernikahan? Seberapa penting ini Pak Pendeta? Wow, luar biasa Nael pertanyaan ini ya. Betapa pentingnya doa, betul. Kalau bekerja misalnya ini Nael mau kerja di luar negeri. Ya. Ini kenapa kita perlu berdoa? Karena ini soal keputusan yang tepat yang harus kita ambil, gitu ya. Eh, Kenapa waktu kita berdoa begini, Tuhan, kita rindu sekali mau bekerja di luar negeri, tapi Tuhan kasih dan kita tanda. Kalau kita memang mesti pergi, Tuhan kasih kita tanda yang luar biasa supaya kita tidak salah pergi. Daripada kita pergi lantas kita menderita di sana. Memangnya tidak ada orang yang kita kenal di sana. Selain tempat di mana kita bekerja. Makanya kenapa penting kita mengambil keputusan di dalam doa. Karena itu. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada satu keyakinan dalam diri kita. Tuhan ini orang penegara. Kita mesti pergi di sana. Tapi kita yakin kita tidak sendiri. Ada Tuhan. Ada saja yang akan terjadi, Noel, ya. Waktu kita sudah berdoa menetapkan hati kepada Tuhan, cara Tuhan menolong. Mungkin orang yang kita tidak kenal, ya, mungkin baru kali itu baku dapa, akhirnya tanya, dari mana? Waktu pakai bahasa Inggris, orang jawab begini, oh I'm from Indonesia. Oh, saya lagi dari Indonesia. Ini luar biasa. Kapale kapale Tuhan pe cara menolong kita luar biasa. Ya, ya. Dan ternyata dia bukan cuma dari Indonesia, ya. Ternyata dia satu kampung dengan orang. Cuma dia selama di luar negeri dan dari situ menjadi akrab dan justru dia akan bantu orang waktu kita bekerja. Baru orang bilang begini, coba waktu kita tidak berdoa. Begini tadi tahu kita memiliki apa di sini. Begini kita tidak dapat kerja, susah lah itu hidup dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Apalagi ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, Nael. Ya, ini ingin sangat penting. Waktu kita mau mengambil keputusan untuk menikah, ini bukan soal yang penting kita ada pasangan. No. Ya. Bukan yang penting ada teman bobo, ada yang ya satu hari kelak dia mau sua waktu orang sakit. Ya, waktu orang dingin orang boleh baplo. Bukan itu. Ini menjadi teman seumur hidup, menjadi sahabat seumur hidup, menjadi pasangan seumur hidup. Jadi bilang begini, setelah 1 bulan menikah, aduh tak pasti Uno. Nah, kalau begitu lapas juga beda tuh orang. Makanya pendeta selalu bilang di mana-mana. Pernikahan itu setelah kawin DP bulan madu cuma 1 bulan. Artinya DP madu itu cuma 1 bulan. DP bulan kedua, ketiga, keempat, tertinggal DP ofu. Artinya apa? Ya DP lebah itu boleh tusuk pada orang, bakal lai, baku ambor, dan lain sebagainya. Makanya dalam pernikahan Kristen, orang mesti bahagia dulu baru orang ambil keputusan. Jadi Nael, kalau waktu orang ambil keputusan untuk berdoa supaya kita mendapatkan jodoh atau supaya kita mau menikah, yang terutama orang minta pada Tuhan, mesti pasangan yang takut Tuhan. Ya soal DP cantik, DP ganteng, ya Kedua itu ya Pak Pendeta ya. remaja, perempuan, ya itu belakang. DP hati dulu cantik, gitu dah. Iya, kan tuh kecantikan kalau dari dalam dia akan sungguh-sungguh mengalir, itu akan membawa perdamaian dalam hidup. Cantik trek, marnya pernah senyum. Oh tolong. Iya. Ada tanya apa tuh Om Mbak Yelin begini, kenapa Om ini mau dia pulang kantor cepat-cepat? Soalnya kuat di rumah ada anjing beranak. Ya pikir-pikir, duh, Om pe anjing jahat berarti kan. Setelah pipa siar di rumahnya nggak ada anjing, ya. Ternyata DP maksud maitu aku tuh, oh tolong, ya ini luar biasa. Karena DP maitu kata kurang kalau pas dia pulang bagonggong terus. Ini bahaya bapak-bapak kalau coba pikir Jafur DP pasangan, ya. Ada yang bilang begini, daripada dia nyak bagonggong, dia jo anjing kok nyak bagonggong langsung gigi itu. Kalau masih bagonggong dia cuma siap-siap itu. Jadi mau bilang bapak-bapak awas nih, jangan salah menilai untuk pasangannya. Siapapun Oke. dia, bagaimanapun keadaannya, dia yang terbaik yang Tuhan kasih. Lagi itu Mbak Yeli. Mantap. Yang pastinya itu pentingnya doa, melibatkan Tuhan dalam segala hal keputusan Ya, kita pun gitu ya Pak Pendeta ya. betul. Oke. Pak Pendeta, ini ada lagi WhatsApp yang sudah bergabung gitu ya. Selamat pagi dan shalom Pak Pendeta dan Kakak Yelin. Mohon topangan doa buat keluarga Nanu Laita. Keluarga Nanu Laita Lekirupi dan adekku Daniel Lekirupi yang ada di Merauke, Papua. Dari Yola di Girian, Pak Pendeta.
Oke. Oke, baik. Dan yang pasti ada lagi yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, kami persilakan gitu ya di 082195835080. Kalau tidak ada, mungkin di kesempatan hari ini kita apa ya Pak Pendeta, langsung pada kesimpulan bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan menuntun kita melalui doa, dan juga mungkin Pak Pendeta bisa menyampaikan kepada kita apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini supaya lebih rajin lagi berdoa gitu ya Pak Pendeta, dan sekaligus langsung mendoakan pendengar yang mendengarkan siaran kita di hari ini dan menutup acara kita. Silakan Pak Pendeta. Baik. Jangan tunggu eh, kita mengalami pergumulan dulu baru kita rajin berdoa. Tapi mulai saat ini rajinlah berdoa. Belajarlah untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Karena doa itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Karena dari situlah kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan setiap jawaban-jawaban yang kita akan terima daripada Tuhan selalu indah pada waktunya. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, makasih banyak. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri dalam hidup. Kami telah merenungkan firman-Mu dan berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karawati bahkan para kru. Secara khusus hamba-Mu Mbak Yelin Selviani diberkati Tuhan pribadi dan keluarga. Tapi juga teman-teman yang bertugas pagi hari ini dalam kemurahan dan kuasa kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik, dan karena itu diberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube hari ini. Berdoa supaya Tuhan memberkati untuk Saudara Kristo di Karombasan yang rindu mendoakan kakaknya Raka yang bekerja jauh. Tuhan menolong dan memberkati, tapi juga memberkati Lydia di Pineleng dan Nael bersama dengan keluarga Nanu Laita, Saudara Reki Rupi yang jauh. Tuhan berkati bersama dengan Saudari Yola. Biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai. Memberkati semua pendengar dimanapun berada. Ibu Welmin Tamangendar, bahkan juga Omak Gong, Bapak Yunus Pangemona, Ibu Poluan, dan semua yang mendengarkan termasuk lansia yang ada di Abraham Serius Sentra, dan siapa saja yang mendengarkan di radio termasuk orang tua Bapak Franky Panelewen ada dalam berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kuasa Tuhan sempurna, karya Tuhan ajaib, kami siap melanjutkan tugas kami, kiranya ada dalam berkat-Mu. Bahkan Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota ada dalam berkat-Mu. Berkati panitia Pasca tahun 2026 yang baru dilantik pada kemarin hari. Tuhan memberkati ketua panitia dan semua jajaran panitia untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang masih Pak Pendeta, terima kasih hari ini untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, diberkati bersama dengan keluarga, dan Amin. tentunya di lain hari lagi bisa ketemu lagi gitu ya Pak Pendeta di tema-tema selanjutnya. Baik, Terima kasih Mbak shalom. Yelin. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Salam, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manado, tentunya semakin diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi, dan tetap terus bersama kami di hari ini karena masih banyak lagi acara-acara spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di Manado pagi hari ini. Saya tutup Mutiara Pagi, mau klik bekerja bertugas. Saya Lin Solviani ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan